Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Subulu Salam akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Ernavia dari SD Negeri 1 Subulu Salam. Bersama saya Hairani Nasution dari SD Negeri 6 Kota Subulu Salam. Dan saya Desi Eli Fitri dari SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Bu Desi, Ya. pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Namun sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat apakah ketika nanti proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee untuk melihat respon dari coachee pada saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan melalui proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti ini? Baik Ibu, pada proses coaching ini saya akan kembangkan yang pertama presensi Bu, kehadiran secara utuh oleh coachee. Ya, begitu juga dengan saya ketika saya mendengarkan permasalahan dari si coachee. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan. Jadi kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana ini yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti kita melakukan proses coaching? Yang ingin saya kembangkan ini coachingnya ini harus dapat solusi Bu, dari permasalahan yang ada, mendengar aktif, nah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee tadi mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, begitu demikian dulu pertemuan kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti setelah itu kita akan bincang-bincang kembali untuk membahas tentang hasil dari proses coaching yang Ibu lakukan. Baik. Selamat, semoga lancar Bu Desi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, ada waktu sebentar. Boleh. Begini Bu, saya mau sharing Bu dengan Ibu. Iya. Mohon izin waktunya Bu ya. Boleh. Begini, di sekolah saya ini ada permasalahan sedikit. Masalahnya tentang kebersihan kelas Bu. Jadi kan pada waktu tadi pagi Bapak Kepala Sekolah itu berkeliling mengunjungi ke setiap kelas Bu, dari kelas 1 hingga kelas 6. Jadi pada waktu melewati kelas saya itu dalam keadaan masih berserakan Bu, sampah. Jadi sehingga saya itu tadi di jam istirahat dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi bisa saya garis bawahi ya Bu ya, berarti Ibu ingin menanyakan atau ingin menyampaikan tentang kelas ini Bu ya, yang masih berantakan ya Bu ya. Nah Ibu apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu inginkan ini setelah obrolan kita? Dari percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan suatu
perubahan Bu dari anak didik saya atas kebersihan kelas kami Bu ke depannya. Baik Bu, jadi Ibu inginkan perubahan ya. Iya Bu. Perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu capai? Sebenarnya perubahan pada anak-anak murid saya itu berupa menjalankan tugasnya sehari-hari dengan tepat waktu, kemudian merasa mereka memiliki tanggung jawab di kelas itu Bu. Baik Ibu, jadi saya rasa Ibu pasti menginginkan perubahan yang sangat ideal ya Bu ya. Bu, betul. Nah kalau yang Ibu sampaikan tadi, nah kalau saya tanya ini ya Bu Rani ya, nah skala nilai dari permasalahan Ibu ini menyangkut ke sekolah, itu skalanya berapa Bu? Kalau ada dari 1 sampai 10? Yang saat ini sepertinya peserta didik saya itu di kelas skala nilainya masih 5 Ibu. 5 ya. Nah ini kan kita ingin melakukan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ingin melakukan perubahan-perubahan. Iya betul. Nah jadi dari skala 5 Ibu inginnya sampai ke skala berapa gitu? Saya ingin Bu mau mencapai ke skala 10? 8 pun Oh, 8. alhamdulillah Bu ya. 8 ya Bu ya. Iya. Jadi usaha-usaha apa nih yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai yang nomor 8 tadi Bu? Pertama sekali saya tentunya memotivasi anak-anak terlebih dahulu akan tanggung jawab mereka tentang kebersihan kelasnya, kepedulian mereka dan tanggap akan kelas, bahwa anak-anak juga harus tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman kan Bu. Kemudian Bu, saya mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama itu. Nah ini kan Ibu sudah sampaikan ya, ini sudah usaha-usaha tadi sudah Ibu sampaikan usahanya apa-apa saja. Mungkin ada usaha lain Bu Rencananya atau rencana lain gitu? Iya Bu, rencananya sesudah saya ini nanti berencana saya akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menceritakan kronologi apa sebabnya kelas kami itu kotor, belum bersih pada waktu Bapak Kepala Sekolah tadi hadir di kelas kami pagi-pagi tadi, mau menceritakan itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bu, apa lagi tuh usaha Ibu? Menceritakan kepada Bapak Kepala Sekolah kronologinya apa penyebabnya Bu. Yang pertama itu penyebabnya anak-anak sebetulnya sudah menjalankan tugasnya, mereka sudah datang secepatnya ke sekolah untuk melakukan tugas mereka, tapi kenyataannya pada waktu mau menyapu sapunya pada nggak ada Bu di ruangan kami. Jadi saya mau melaporkan itu, ternyata anak-anak itu mencari ke kelas-kelas lain, ada di kelas kakak kelas 6. Jadi mereka menunggu kakak kelas 6 menyiapkan tugasnya, barulah sapu tadi dibawa ke kelasnya, dan mereka dengan terburu-buru, belum maksimal, bel udah berbunyi, mereka pun lari untuk berkelas melakukan senam. Jadi saya menceritakan dulu kepada kepala sekolah. Jadi dengan permasalahan yang ada ini ya Bu ya, nah apa usaha Ibu lagi agar ini tidak terjadi lagi begitu? Saya mau memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melengkapi Bu perlengkapan peralatan kebersihan berupa sapu, serokan, kayu pel beserta tong airnya. Itu rencana saya, meminta kepada Kepala Sekolah untuk melengkapi peralatan di setiap kelasnya, sehingga masing-masing kelas itu memiliki peralatan kebersihannya masing-masing. Baik. Nah ini sudah banyak usaha ya bukan. Nah ini siapa aja nih yang ingin Ibu libatkan dalam membuat perubahan ini? Tentunya saya sebagai wali kelas,
teman-teman sejawat dengan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga Bapak Kepala Sekolah. Jadi ibu juga perlu dukungan ya, Iya, tentu. dari kepala sekolah, Dan teman-teman. dari teman-teman guru ya. Iya. Nah, ini kapan rencana ibu Bu mau dikerjakan? Rencana kegiatan ini? saya akan menghadap kepala sekolah nanti di jam sesudah pelajaran terakhir Bu, sebelum pulang. Saya rencananya mau ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan yang ingin saya sampaikan. Baik, iya bagus sekali ya Bu ya. Jadi ibu langsung antisipasi ya, ada masalah, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian langsung ingin mencarikan solusi ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita nih Bu, Iya, bincang-bincang kita tadi, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan sepertinya saya sudah mencari solusi saya berkat bantuan ibu gitu, Solusi atas masalah itu atas ya. masalah saya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah nantinya dengan segera secepatnya memberikan perlengkapan Respon, ya. respon yang baik, perlengkapan itu agar besok Bapak Kepala Sekolah berkunjung di kelas kami dalam keadaan kelas yang bersih Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Iya, insya Allah. Baik Bu, mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, untuk sementara alhamdulillah itu saja. Saya akhiri Bu. Terima kasih banyak atas Iya. bantuannya. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Desi, tadi Ibu sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Rani ya? Iya Bu. Iya. Baik, setelah proses observasi kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali nih kepada Bu Desi. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di kegiatan coaching ini Bu, jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Pertama saya menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi juga sudah saya tanyakan, dan yang terakhir tadi sudah ada aksi yang bertanggung jawab. Nah, ini yang sudah saya lakukan bersama coach tadi. Baik, saat tadi Ibu saya melakukan observasi proses coaching Ibu tadi sudah berjalan sangat baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coaching yang Ibu lakukan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Terakhir nih Bu, saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Iya Bu, saya sangat berharap sekali pada proses coaching selanjutnya Ya. saya bisa menggali lebih banyak lagi potensi-potensi yang ada pada si coach, Ya. sehingga bisa memberikan solusi yang memang benar-benar baik untuk kita laksanakan. Bagus sekali. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, bisa menjalankan alur Tirta secara terarah, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mengantarkan coaching kepada tujuannya. Sementara ini demikian dulu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup pertemuan kita hari ini, semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Baik, Sampai Ibu. ketemu Bu Desi. Terima Semangat kasih terus Bu banyak. Desi. Iya Bu, insya Allah. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam Bu Rani. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu praobservasi Bu Ya, ya. Bu, ya. Nah, namun pertama-tama saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya untuk mengamati coach dan coachee untuk melihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Baik Bu. Kemudian untuk melihat bagaimana
Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada koci, Ya. dan juga untuk melihat respon dari koci tersebut dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya Iya, gitu, baik. seperti kemitraan, Ya. proses kearifan, dan memaksimalkan potensi Iya, Bu. ya. Begini Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ya. adalah kompetensi apa yang Ya. akan Ibu kembangkan pada pra coaching kali ini? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat nanti coaching adalah presence, Bu. Kehadiran penuh saya ketika bertemu dengan coaching, kemudian mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya iya, baik Bu, baik. Pertanyaan kedua, Iya, Bu. kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu, yang terakhir ya Iya, Bu ya. Harapan yang bagaimana yang ingin Ibu proses dalam coaching kali ini? Harapan saya ketika nanti selesai proses coaching adalah coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, gitu. Iya. Seperti itu, Bu, sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Seperti itu. Baiklah Ibu, demikian dulu ini kegiatan pra observasi Iya. kita. Ya. Jadi silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya terhadap coach Ya, Bu, Ibu. siap. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Iya, Ibu ya. siap, Bu, Terima siap. kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Desi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Cuma ada masalah sedikit Ya. nih, Bu. Jadi Ibu ada waktu Bu? Kebetulan saya waktunya lagi senggang ini. Iya. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Iya, Silakan. Bu, saya ingin berbincang-bincang sejenak Ya, ini Bu silakan. tentang masalah saya. Begini Bu, tadi saya lewat di kelas IPS 2 Bu. Kebetulan di situ ada Ibu guru kimia Bu. Ya. Ya, kita kan di IPS juga ada pelajaran kimia ya Bu, Ya. namanya lintas minat Bu. Ya. Jadi anak IPS itu juga mengambil pelajaran IPA. Ya. Jadi anak IPA juga begitu sebaliknya. Ya. Nah, jadi saya melihat di sana itu anak-anak IPS kurang tertarik begitu Bu dengan pelajaran kimia. Ya. Mungkin apa karena pelajarannya agak susah atau intinya ada beberapa anak yang tidur Bu di belakang, ada yang tidak memperhatikan, Ya. ada yang melamun, Ya. ada yang ngobrol. Ya. Begitulah Bu, begitu saya lihat di kelas 3 IPS 2 Bu. Jadi kalau dari yang seperti Ibu sampaikan tadi, ketika Ibu melewati kelas IPS 2, ada gurunya di dalam melakukan proses pembelajaran kimia, Ibu sempat melihat ada murid yang tertidur di kelas gitu ya. Jadi yang Ibu harapkan dari hasil perpinjangan kita hari ini apa nih Bu Desi? Saya ingin ada perubahan Bu. Artinya ada motivasi Bu untuk belajar, anak-anak fokus ke depan, memperhatikan. Ya. Nah, jadi menurut saya Ya. barangkali pelajaran kimia yang disampaikan oleh gurunya itu kurang menarik Bu. Ya. Mungkin dengan metode ceramah, Ya. Ya. kemudian media ajarnya juga model ini ya Bu ya, hanya membaca buku teks. Ya. Nah, jadi mungkin tidak ada media pembelajaran yang inovatif dan Ya. kreatif yang Ya. membangkitkan motivasi murid itu dengan semangat belajar begitu Bu. Berarti dari cerita Ibu tadi kalau saya garis bawahi supaya anak itu tertarik dan berminat untuk belajar kimia tadi, perubahan seperti apa yang bisa Ibu Desi lakukan? Begini Bu, saya kan Bu kemarin itu kan pernah juga dapat pembelajaran tentang media pembelajaran berbasis IT. Ya, ya. Nah, jadi saya ingin mengajarkan juga kepada gurunya agar sama-sama ya kita belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran yang berbasis IT dengan baik. Ya. Kemudian mungkin bisa diajak
anak-anak itu untuk praktikum Bu. Oh iya. Nah, di laboratorium. Supaya lebih menarik ya. Iya, Nah, supaya lebih menarik. Jadi kalau kita mendengarkan saja mungkin kurang bosan ya, ngantuk gitu ya. ngantuk Iya, gitu. iya. Jadi kalau praktikum, insya Allah percobaan-percobaannya ini lebih enak untuk kita lakukan. Itu kan skala apa ya, keadaan ideal Iya, yang Bu. Ibu harapkan ketika proses pembelajaran kimia tadi berlangsung. Nah, kalau Ibu amati, Ibu lihat skala ideal itu kan 10 gitu ya. Iya, Bu. Ketika sekarang coba Ibu renungkan kembali skala yang bisa Ibu berikan kepada guru yang pada saat proses pembelajaran tadi berapa? Kalau saya melihat masih 6 Bu. 6 ya. Heeh. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, Iya. nah ini juga belum. Iya. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Iya, juga iya. belum dapat. Nah ini maksud saya, tapi saya berani menyebutkan 6. Nah karena ada juga teman-teman lain yang juga mereka sudah membuat media ajar, Iya. tetapi di kelasnya tidak ada fasilitas, misalnya cok Iya. aliran listrik ya Bu ya. Iya. Nah itu ada di dalam kelas yang memang gurunya sudah menyediakan, tapi di sarananya tidak ada. Nah gitu. Jadi usaha Ibu supaya tadi Ibu katakan sekolah Ibu berapa skalanya? 6. 6. Ibu mau di sekolah Ibu kira-kira skala nilainya itu bisa naik berapa? Dan usaha yang Ibu lakukan apa saja? Ya saya menginginkan 8 lah Bu. 8. Nah Usaha jadi yang dilakukan? dari skala 8 ini Mhm. saya harapkan ada perubahan-perubahan. Nah Iya. misalnya seperti membuat bahan ajar berbasis IT, Iya. kemudian membuat media pembelajaran manual tetapi penuh dengan kreativitas dan inovasi Iya. juga dibuat. Kemudian yang ketiga membuat LKPD yang nantinya bisa mereka anak-anak kerjakan di laboratorium sehingga percobaan-percobaannya lebih menarik begitu Bu. Dari rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi, membuat kegiatan yang menarik di laboratorium, membuat LKPD, membuat proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rencananya ini kapan bisa Ibu lakukan? Rencana saya Bu yang akan datang Ya. ini saya akan temui guru kimia. Ya. Kita ada 5 orang di Ya. sini. Ya. Jadi saya mengumpulkan dulu teman-teman Bu begitu. Untuk mendukung rencana yang ingin Ibu lakukan perubahan tadi, Ibu perlu dukungan dari siapa saja? Yang pasti dukungan kepala sekolah. Ya. Kemudian saya ingin melibatkan kepala laboratorium Bu. Kemudian di sana ada laborannya. Ya. Guru-guru kimia yang lain Bu, Ya. yang dari MGMP kita di sekolah. Ya. Berarti dalam waktu dekat akan segera Ibu lakukan ya. Iya. Jadi saya yakin dengan usaha yang Ibu sampaikan tadi, dengan melibatkan kepala lab, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan inovasi yang lainnya, minat anak untuk belajar kimia itu pasti akan meningkat. Jadi saya kepingin nanti setelah Ibu melakukan proses perubahan itu, kita ketemu lagi untuk bincang-bincang perubahan apa yang memang sudah betul-betul bisa nampak pada saat proses pembelajaran. Jadi selamat Ibu Desi nanti mencoba. Setelah Ibu coba nanti kita bertemu kembali untuk sharing-sharing melihat ketercapaian yang usaha yang Ibu lakukan seperti itu Bu Desi. Bisakah seperti itu? Iya Bu, insya Allah nanti Ya. saya akan membuat mentoring dulu Bu Oh, mentoring bersama dulu, grup ya. kecil Ya. yang guru-guru mata pelajaran di sini. Nanti 2 hari ke depan Ya. saya lakukan. Ya. Kemudian kita akan belajar bersama Ya. dengan teman-teman. Saya akan memanggil kawan-kawan saya yang lain yang memang mereka ahli di bidang IT Ya. untuk mengajari media ajar bagian IT. Ya. Nah, mungkin yang untuk manual nanti kita bisa menonton YouTube sama-sama untuk membuat bahan ajarnya. Ya. Dan yang terakhir saya juga ingin nanti mengumpulkan MGMP kimia Ya, se-Kota Subulu Salam Bu. Wah, saya yakin sekali dengan rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan itu pasti kompetensi dari guru kimia itu akan meningkat sehingga proses pembelajaran lebih baik, minat anak juga akan lebih baik ketika proses pembelajaran kimia. Jadi
Selamat melakukan aktivitas tersebut. Sampai ketemu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut. Kita ketemu lagi ya Bu Desi ya. Iya. Iya. Semangat Bu Desi. Semoga Bu. Terima lancar kasih banyak Bu kegiatannya. atas udah mau mendengarkan ini masalah saya. Iya. Dan alhamdulillah Iya. sesudah saya ngobrol Iya, nih iya. sama Ibu, akhirnya saya bisa mendapatkan gambaran Bu, Iya. solusi dari masalah yang saya punya. Saya senang sekali mendengarnya. Semoga rencana Ibu segera bisa Realisasi. direalisasikan dan bisa ada perubahan lebih baik. Semangat Bu Desi. Semangat. Iya. Terima kasih Bu, sehat-sehat kita Iya. semuanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rani. Tadi Ibu sudah selesai ya melakukan coaching dengan Ibu Desi. Iya betul sekali Bu. Iya. Setelah pasca observasi kegiatan coaching tadi, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali nih. Ibu. Boleh Bu, boleh. Iya. Jadi yang pertama Bu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Ketika tadi melakukan proses coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana mengemukakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab pelaksanaan kapan dari proses coaching tersebut. Iya. Selain itu, saya juga membantu coaching untuk menceritakan permasalahan yang ia hadapi dan berusaha untuk menemukan solusinya. Seperti itu, Bu. Iya. Saat tadi melakukan observasi proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik, Iya, Ibu ya. Dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Iya. dan berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu. Iya. Coaching yang dilakukan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Ibu. iya. Baik sekali ya. Nah, terakhir nih Bu, Iya, Bu, silakan. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin kembali memahami proses Tirta itu secara baik, sehingga nanti saya ke depannya bisa melakukan proses coaching kepada rekan sejawat yang lain lebih baik lagi, Bu. Iya, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya kan Iya, Bu. Bu, iya. Iya, baiklah. Assalamualaikum Bu Hairani. Ya, waalaikumsalam Ibu Desi. Apa kabar Bu Hairani? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktek coaching supervisi akademik. Pada tahap pertama kita akan melakukan pra-observasi duluan ya Bu ya. Namun pertama-tama saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian untuk mengamati coach dan coachee untuk melihat apakah sudah sesuai nanti memakai alur Tirta atau belum. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana Ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachee-nya dan juga untuk melihat respon dari coachee-nya dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama-tama saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pra coaching kali ini. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu Bu berupa presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, ini Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Bu berupa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu, yang ketiga. Nah, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya tentunya menginginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Baik. Demikian dulu Bu untuk kegiatan pra observasinya.
Nanti silahkan dulu Ibu lakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah kegiatan coaching ini. Iya, Bu. Baik, Terima Bu. kasih, Bu. Iya, sama. Assalamualaikum Ibu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Rani. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Saya dengar Ibu ingin ada yang disampaikan, benar? Bener Bu, bener sekali. Baiklah, kebetulan saya sedang ada waktu ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini Bu, kebetulan kan di tahun ini Iya. di sekolah kami SD Negeri 1 Subulu Salam tahun pertama melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sepemantauan saya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kami masih banyak perlu belajar, terutama dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka itu bagaimana bentuknya, kemudian administrasi gurunya bagaimana, sampai pengolahan nilainya seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini permasalahan yang sedang Ibu hadapi adalah kurangnya pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka, baik dalam bentuk proses pembelajarannya, Iya betul. administrasinya, sampai kepada pengolahan nilainya. Iya benar sekali. Baik, jadi dari hasil percakapan kita hari ini, Ya. apa sih yang ingin Ibu Ya. Erna dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini adalah peningkatan ya Bu ya. Peningkatan pemahaman kami selaku guru dalam implementasi pelaksanaan proses pembelajaran di kurikulum merdeka. Kemudian kami juga memiliki pemahaman bagaimana pembuatan administrasi guru yang benar dan pengolahan nilai, mulai dari pengolahan harian sampai nanti ke pengolahan nilai raport seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu ingin ada perubahan ya? Iya Bu. Ya, perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan Mm-mm. atau ingin Ibu lihat dari rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah? Perubahan yang ingin saya dapatkan, jadi guru-guru ini Bu, kami memiliki pemahaman yang sama ya tentang bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang berpihak pada siswa, siswa yang memiliki potensi yang berbeda-beda, kemudian bagaimana cara membuat administrasi guru Ya, dan bagaimana cara tadi seperti tadi saya sampaikan di awal, pengolahan nilai dari nilai harian sampai kepada nilai akhir nanti untuk raport seperti itu Bu. ya, dari perubahan yang Ibu inginkan seperti proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda, Ya, administrasi guru yang benar dan cara pengolahan nilai harian iya, sampai kepada nilai rapotnya. iya, Itu kan kondisi yang ideal yang berada di skala nilai 10. iya betul. Nah, sekarang kondisi di sekolah Ibu Erna berada di skala nilai berapa ya, Bu? Kalau menurut saya kondisi di sekolah kami itu diskalakan nilai masih skala nilai 5 sepertinya Bu. Oh, masih di level nilai 5. Mm-mm. Jika ditingkatkan dengan perubahan-perubahan yang Ibu inginkan tadi, Ya, berapa skala nilai yang dapat Ibu capai nanti? iya. Harapan saya setelah nanti melakukan perubahan-perubahan yang tadi saya sampaikan, sampailah Bu sampai ke skala nilai 7 seperti itu. Untuk dapat menaikkan skala nilai dari 5 ke 7, Ya. usaha apa yang dapat Ibu lakukan? Usaha yang saya rencanakan yang bisa dilakukan, rencana saya akan melakukan proses pendampingan kepada guru-guru yang belum memahami bagaimana proses pembelajaran di kurikulum merdeka, kemudian pendampingan bagaimana membuat administrasi guru dan pengolahan nilai harian sampai kepada penilaian raport. Selain itu, rencana saya perubahan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan in-house training di sekolah dengan mengundang narasumber yang bisa menjadi sumber ilmu yang berbagi kepada kami semua. Iya. Seperti itu sepertinya Bu rencananya perubahannya. Oke. Berarti Ibu merencanakan tindakan in-house training, Iya. pendampingan individu kepada rekan sejawat. Iya. Begitu ya, Bu Iya, ya? Bu, ya, tepat Nah, sekali, Bu. adakah strategi lain yang dapat Ibu lakukan? Strategi lain yang
barangkali bisa kami lakukan atau saya lakukan rencananya ini Bu, kan kami ingin mengaktifkan kembali KKG di sekolah. Karena kan di KKG sekolah itu kami ada pertemuan rutin sebagai sarana untuk belajar bersama di sekolah. Jadi selain tadi in-house training, selain nanti pendampingan, jadi kami rencananya perubahan yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali forum KKG di sekolah seperti itu Bu. Baik. Berarti Ibu sudah merencanakan tindakan in-house training, pendampingan, mengaktifkan kembali KKG di sekolah untuk dapat membantu rekan sejawat dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Ya, betul sekali Bu. Nah, dari ketiga rencana ini, menurut Ibu Erna, Ya. yang paling cepat untuk dilakukan itu yang mana, Bu ya? Di antara ketiga rencana perubahan ini, menurut saya yang paling cepat bisa dilakukan dan bisa berdampak luas kepada rekan-rekan sejawat itu adalah kegiatan in-house training Bu. Karena kita akan mengundang narasumber yang memang memahami tentang kurikulum Merdeka, kemudian belajar bersama untuk memahami, berkolaborasi. Jadi menurut saya itu yang paling cepat bisa dilakukan. Dalam kegiatan in-house training ini, Ya. Ibu perlu dukungan dari siapa saja, Ibu? Yang jelas dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting. Kemudian dukungan dari narasumber nanti yang akan diundang ya, mencari narasumber yang memang waktunya tepat untuk bisa hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Yang pasti juga rekan-rekan sejawat, karena tanpa kehadiran mereka kegiatan in-house training itu nggak akan mungkin berjalan dengan baik. Jadi seperti itu Bu. Kapan ya Ibu rencana akan melakukan kegiatan tersebut, Ibu? Jadi rencana saya sebelum melakukan kegiatan in-house training ini, saya akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membicarakan kegiatan tersebut kapan, kemudian siapa narasumbernya seperti itu. Jadi saya konsultasi dulu kepada kepala sekolah. Nanti setelah konsultasi baru akan disepakati waktu yang tepat itu kapan. Kapan itu, Ibu? Kapan? Insya Allah minggu depan sudah bisa itu Bu. Insya Allah minggu depan sudah bisa dilakukan Oke, Bu kegiatan Erna. tersebut. Oke. Bagus sekali ya. Ya. Dari percakapan kita hari ini, Hmm. apa ini yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ini Bu, gambaran yang dapat saya tangkap dari hasil percakapan kita hari ini adalah saya mendapat sebuah gambaran kegiatan atau rencana tindakan yang akan bisa saya lakukan dalam waktu dekat dalam memahami bersama rekan-rekan sejawat khususnya kurikulum Merdeka, baik dalam proses pembelajarannya yang berpihak kepada siswa memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, kemudian cara membuat administrasi guru yang benar dalam kurikulum Merdeka ini, dan dapat melakukan pengolahan nilai baik pengolahan harian sampai kepada pengolahan hasil raport nantinya Bu. Ya, alhamdulillah Ya, nih ya Bu Erna. Ibu sudah ada gambaran rencana tindakan bagaimana membantu pemahaman implementasi kurikulum Merdeka ya. Iya, Bu, ya. Oke, saya nggak sabar nih ingin mendengar kabar dari Ibu Erna setelah melakukan in-house training untuk rekan sejawat di sekolah. Iya. Sepertinya bincang-bincang kita hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga rencana Bu Erna untuk melakukan pendampingan in-house training dan mengaktifkan lagi KKG sekolah dapat berjalan dengan baik. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik Ibu, lain kali jika ada yang ingin dibincang-bincangkan, kita bisa ketemu lagi ya. Siap Bu, pasti siap. Nah, begitu saja ini saya perbincangan kita hari ini. Ya. Sampai ketemu kembali nanti setelah Ibu melakukan tindakan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Sehat-sehat ya Ibu. Ya. Sukses selalu. Terima Amin kasih ya Bu rabbal Rani. alamin. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Ibu. Baik, tadi Bu Rani sudah selesai ya coaching dengan Ibu Erna. Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi setelah atau pasca observasi kegiatan coaching tadi, Ya. ya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kembali nih kepada Ibu. Nah, yang pertama yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya ya Bu.
menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat membantu koci untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusinya, Bu. Baik. Tadi Ibu sudah melakukan observasi proses coaching, sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti atau sesuai dengan alur tirta. Nah, dan berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coachingnya. Nah, ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang kita harapkan. Terakhir nih Bu ya, pertanyaannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Lebih dalam lagi ya Bu ya. Jadi menggali coaching itu bagaimana lebih bisa terbuka ya Bu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Iya. Dan demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bu Amin, Rani. ya Allah. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.